Oke, apa kabar pendengar setia Jetok? Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih di episode kita yang ke-9 ya, season 2 ini. So, mungkin mukanya juga udah sering lihat, familiar, udah banyak seliweran di mana-mana, terutama terkait dengan bisnis F&B yang lagi hot juga nih sekarang gitu ya. Jadi gue welcome dulu nih teman gue nih yang namanya Marbio Suntanu. Apa kabar, Bro? Halo. Good. How are you? Good. Lagi di mana nih, Bro? Lagi di rumah atau di mana? Kita kebetulan di kondisi ini semuanya work from home karena kita selalu berusaha ya tidak menjadi bagian dari entity atau tim atau apa yang justru membantu nyebarin COVID gitu ya. And kita sebenarnya himbau semua orang untuk melakukan hal yang sama. For those who can stay at home, ya, our best gitu sih. Gue setuju banget sih. Emang apalagi sekarang kita banyak dengar ya kasus makin banyak, terus rumah sakit juga penuh, dan banyak Definitely. teman-teman yang ada di lingkungan gue sekarang itu banyak yang kena sih. Kemarin aja gue dengar banyak yang kena sih. Gue juga benar-benar I really try as much as possible benar-benar to stay at home sih. Dan did you hear about the statistic? Orang bilang 1 dari 50 orang di Jakarta itu ada COVID. Itu kan gila banget. That's crazy. Gila. That's crazy. That's like, think about it. That's wow. That's gila sih. Gitu ya. Makanya kayak ngumpul 50 orang, jamin pasti ada satu yang kena gitu kan. So pemirsa J-Talk, stay at home. Oke? Okay? Dan dengerin ini. pastinya. So anyway, so mungkin gini bro, mungkin meskipun orang banyak yang sering lihat muka lu ya, which is now basically you are the co-founders of the Yummy Kitchen dan the COO gitu ya, tapi mungkin lu bisa share sedikit gitu perjalanan hidup lu lah ya, atau karir lu itu sampai kok sekarang bisa sampai di sini gitu. Mungkin bisa share sedikit ya. Alright, okay. Mungkin coba share sedikit ya tentang career journey gitu ya. So, saya sebenarnya dari background yang berbagai industri. Bersama dengan partner yang sebelumnya, kita menjalankan sebuah perusahaan jasa perkapalan kecil tentang takbot dan tongkang. Saya aktif di perusahaan itu sekitar, I would say 7 tahun gitu ya. Dan hari ini perusahaannya masih berjalan ke tahun 11. Di sana, inti yang saya belajarin itu sebenarnya hustling gitu ya. Bagaimana bangun dari nol sampai jadi, dan bagaimana berbicara pada saat keluar kota, ngobrol sama orang yang pendidikan minim, sama pada saat bicara dengan bos-bos yang udah triliuner gitu ya. I think that's my big take from that career gitu. Terus yang kedua, saya sempat pindah ke Bali sebenarnya untuk menghandle konsorsium hospitality property investment, membangun sebuah hotel kecil di Sunset Kuta. Total project-nya about 5 years gitu ya. Tapi saya tinggal di Bali sekitar 1,5 hampir 2 tahun. So di sana again belajarnya apa? Belajarnya adalah hospitality. Gimana kalau diomelin orang tetap senyum? Nah, I think itu kunci terbesar. Ya gitu ya. Itu penting banget sih sebenarnya. Jadi lumayan cocok dengan kondisi industri yang hari ini gitu ya. Terus on the side ada hustling di coffee industry, mengambil sertifikasi seorang roaster, bagaimana cara trading dan lain-lain gitu ya. So a little bit of this and that. Dan kita kemudian saya diberi kesempatan untuk membangun Yummy Corp di tahun 2016, dan ya hari ini kita lumayan not bad lah ya. We're probably one of the fastest growing F&B company in Indonesia. So we've been blessed definitely gitu. Ini menarik sih. Jadi lu benar-benar kan dari, by the way, lu background sekolahnya apa bro? Kalau gue boleh tahu. Marketing man, sama entrepreneur gitu. Okay, marketing sama entrepreneur. So a bit related lah ya, I would say that. Marketing. Lumayan. Tapi lu main tongkang, habis lu main tongkang, lu benar-benar kan itu kan yang kayak tadi lu bilang ya, lu mungkin ngomong dari orang yang benar-benar mesti ngomong kata per kata sampai jelas banget di 1, 2, 3. Itu bukan 1, 2, 3, 1, 1,1, 1,2. sampai kayak ngomong yang benar-benar helikopter view 3000 feet gitu kan. Yang benar. Yang, lu maunya apa sih sebenarnya gitu kan. Sampai, terus lu lari ke industri, malah larinya ke hospitality. Ke bikin hotel di Kuta. Dan I don't understand why you come back by the way from Bali to Jakarta. Karena, pertanyaannya simple man. Who wants to work in paradise? Nggak ada.
Bener gak? Ya, yeah, that's what I would say. Bali enak buat ditinggal, Bali enak untuk have fun gitu ya. Tapi untuk kerja di Bali, kecuali mungkin kayak udah punya keluarga, ready dan Ya, settle, I think benar-benar. that's a different story. Tapi kalau misalkan kita ke sana hustling gitu ya, lihat semua orang main, terus kita sendiri hustle, you're like, Something weird. kayaknya gue nggak mau di sini deh gitu. Understand. Benar-benar. Kayaknya you are right. Karena banyak orang-orang yang gue kenal yang udah bos-bos gede-gede juga lah ya. Dan mereka tuh tinggal di sana, tapi mereka benar udah punya keluarga dan lain-lain. I think that's a good thing. Yeah, Terus, I think pada momen yang tepat, I think Bali is a nice place to live in. I think so. But anyway, terus abis itu sekarang lu masuk ke bisnis F&B ya. Dan lu mungkin bisa share sedikit gitu, kenapa lu mau bikin ini gitu ya. Lu mau bikin Yummy Cop gitu, kenapa? Ya, jadi mungkin tadi kan ada mention tentang Yummy Kitchen, tapi sebelum kita bahas ke Yummy Kitchen, mungkin kita harus ngerti juga full scope dan journey-nya Yummy Corp itu sendiri, gitu ya. Nah, pertama-tama produk yang kita bangun itu sebenarnya... Karena gue lihat juga kaos lu kalau agak naik dikit tuh, one team, one mission, Yummy Corp. Oke. Gitu ya. Nah, produk yang pertama kita bangun itu sebenarnya namanya Yummy Cater. Yummy Cater itu adalah food facility management yang memberikan jasa yang meliputi consultancy yang mengcover bagaimana cara bangun kantin, bagaimana cara bangun kitchen, sama cafe layout gitu. Terus juga kita mengcover menu offering berdasarkan demografis. Kita ngerti ini di dalam kantor kalian pay yang paling low grade-nya berapa, paling high grade-nya berapa, persentasenya berapa, dan kita harus memberikan offering yang tepat lah gitu ya. Terus di contoh, dan kita juga bangun produk konsep. Seperti kalau dulu pernah tahu tuh di Grand Indonesia ada Magnum Cafe yang super terkenal. Orang gila itu waktu itu, parah. Nah gitu. Nah kita tuh bikin versi miniaturnya di dalam kantornya Unilever. Sama seperti kita kerjain untuk Buah Vita, Sariwangi brandnya mereka gitu. Apa yang kita kerjain, produk FMCG atau produk jadi yang dijual di pasar, kita jadikan live product gitu. Nah, di kantor yang sama juga kita jalanin mereka punya kantin, serving sekitar 1.000-1.500 orang per hari. Terus kita juga bangun misalkan konsep warung nih. Kenapa? Karena itu yang jalanin gitu. Iya, jadi seluruh fasilitas cater lah basically. Benar, seluruh fasilitas makanan di kantor seperti Unilever itu kita yang run gitu. Mulai dari kafe, mulai dari warung, mulai dari kantin, bahkan event-eventnya mereka kita juga punya tim events untuk jalanin gitu. Nah, terus kita jalanin konsep bisnis seperti ini untuk Unilever, Wings, American Embassy, Oakwood Hotel, dan dulu juga sebenarnya ada Ascot Sudirman gitu. Nah, kemudian kita sadar nih, offering yang exciting ini yang udah kita bangun, kenapa kita nggak share ke publik juga gitu kan sebenarnya. Karena itu kita bangun sebuah aplikasi catering delivery yang kita kasih nama Yummy Box. Yummy Box ini inspirasinya sebenarnya dari Spotify, di mana kita bisa milih lagu untuk yang kita mau dengar, tapi kita juga bisa dengerin playlist yang sudah tersedia pada saat kita mau nge-gym atau kita lagi nyantai di rumah misalkan gitu. Nah, in this case, Yummy Box artinya misalkan brother Johnny kita nih suka makan pedes gitu ya, misalkan terus kita kayak saya sukanya makan, lagi mau ngirit, maunya budgetnya semurah mungkin. Nah, di aplikasinya kita tinggal 1 kali pencet, 1 minggu ke depan, bahkan 2 minggu ke depan, bisa langsung di-curate mau makan apa, gitu. Dan kita juga memberikan free cancellation pada saat pengirimannya 1 hari sebelumnya, ternyata besok kita pergi meeting nih sama orang, hari ini sekarang nggak boleh meeting by the way, tapi contohnya gitu ya, ternyata besok. Tapi sorry gue potong, tapi itu penting bro, karena gue dulu pernah catering juga begitu, dan salah satu problemnya adalah seperti tadi. Nggak bisa cancel. Akhirnya gue either makan 2 kali lipat jadinya, karena sama orang mau makan, atau tuh makan nggak kemakan, karena gue itu makan akhirnya staff gue yang makan gitu kan. Bener banget. Jadinya kan kalau misalkan tidak ada free cancellation kan kita nggak bisa ngontrol kita nih apa yang kita mau gitu kan. Nah, karena itu kita kasih option untuk free cancellation gitu. Nah,
setelah kita jalanin Yummy Box, seiring kita berjalan dan sekarang berarti kita udah ngelirik ke industri F&B tapi yang B2C gitu kan. Betul. Nah, kita sadar dari F&B industri yang B2C ada dua hal problem terbesar yang semua usaha F&B ya specifically ingin ekspansi tapi nggak bisa. Yang pertama adalah capital atau modal untuk membuka tempat baru. Yang kedua adalah inconsistency dari manpower quality in general lah sebenarnya. Karena itu kita launch Yummy Kitchen sebagai operator service yang tidak seperti cloud kitchen yang lainnya gitu. Terus, lu mungkin bisa share sedikit konsep cloud kitchen sama teman-teman di sini, sama mungkin bisa ngejelasin bedanya apa sama cloud kitchen yang ada di luar ini, gitu mungkin ya. Ya, jadi cloud kitchen itu by definition adalah dapur yang bertujuan untuk sebagai pasar utamanya yang seringkali sebenarnya tidak memiliki fasilitas dine-in. Itu by definition. Tapi sebenarnya cloud kitchen itu ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah space rental. Seperti namanya, kalau kita ngomong gampangnya dijelasin adalah sebenarnya penyewaan virtual food court. Satu gedung disekat-sekat, terus per kotaknya disewain gitu ya. Yang kedua adalah brand builder, di mana mereka membangun merek dagang mereka sendiri, mulai dari 1, ternyata sukses, terus kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, lama-lama mereka menjadi grup makanan gitu. Ya. Nah, yang ketiga adalah kita nih, operator. Yummy Kitchen kemungkinan besar sih sebenarnya adalah cloud kitchen operator pertama di dunia. Karena setelah kita belajarin belum ada, mungkin setengah tahun terakhir udah mulai ada beberapa yang mulai ngikutin gitu ya. Banyak sih sekarang yang ngikutin sih bro, yang gue tahu sih. Tapi ya, yang sebagai cloud kitchen operator gitu ya. Ya. Tapi kalau space rental memang udah banyak. Itu salah satu industri yang paling mudah dimasukin. Karena kalau ada tempat, ada uang, kita selalu bisa mulai gitu. Betul. Nah, tapi challenge seperti, mungkin tadi that's a good, banyak yang ngikut, tapi sebenarnya challenge yang seperti tadi kita mention adalah sebenarnya manpower management. Jadi salah satu cara untuk kita tackle adalah kita bangun namanya Yummy Academy nih, di mana sebelum kita deploy tim ke lapangan, kita ada pelatihan mulai dari inventory control, penanganan makanan yang baik gitu ya, cara memasak yang baik. Misalkan kalau lagi mengoperasikan wok nih atau dan apinya kepanasan dan terlalu besar gitu. Nah, cara menjaga gosong itu gimana sih? Ya kita harus tambahin air gitu contoh. Atau misalkan pada saat kita melakukan penggorengan di fryernya terlalu panas. Gimana? Jangan panik. Yang kita kerjakan adalah tambahin minyak baru untuk menurunkan suhu. Nah, hal-hal seperti itu yang kita ajarkan sebelum kita deploy ke tim. Bagusnya dan enaknya Yummy Kitchen, kenapa kita melakukan hal yang berbeda, seperti tadi yang kita bahas, poin pertama adalah sebenarnya capital atau modal. Ketika mau buka usaha, bukanya mahal gitu ya, apalagi sekarang kita tahu sekali sewa bisa ratusan juta, tambah perbaikan dan renovasi ratusan juta lagi, ujung-ujungnya tambah manusia lagi 1 tahun, mungkin kita bisa 300-500 juta, tergantung kita mau sebesar apa gitu kan. Nah, jadi apa yang Yummy Kitchen offer itu sebenarnya kita dengan melakukan bekerja sama dengan revenue sharing basis, yang kita kerjakan adalah kita bisa cover seluruh rental, equipment, karyawan punya biaya atau manpower gitu ya, utility, listrik, air, dan seluruhnya. Nah, semua itu udah ke-cover. Jadi apa yang kalian harus lakukan? Sentralisasi produksi supaya dikerjakan di satu titik, supaya makanannya selalu konsisten, dengan formula atau resep yang sama gitu ya. Terus kita biasanya ngajarin nih, bagaimana cara penyimpanan yang baik, dan bagaimana cara pengiriman yang baik ketika nyampe ke kita bantuin finishing, dan buka, kasar ngomong kita yang bukain toko nih, gitu. Di Central Kitchen itu punya siapa? Punya lu atau punya punya Yummy, gitu. Jadi berarti orang itu harus kasih tahu resepnya ke lu dong? Nggak mesti, karena sebenarnya resep itu kan komponennya atau komposisinya banyak. Dan seringkali pada saat kita melakukan sebuah masakan, dan masakan yang baik dan enak, kuncinya mana sih? Saus sebenarnya, benar nggak sih? Sausnya mereka spesial. Saus itu bisa selalu dikerjakan sama mereka dari central kitchen mereka masing-masing, tapi pada saat pengiriman udah menjadi saus yang jadi, itu yang menjadi signatur rasa dari makanan kalian sebenarnya. Lu yang nyiapin ayamnya, sapinya, benar, gitu. Sama dia, tapi untuk bikin bumbunya itu ya dia tetap di brand masing-masing, betul. Dia bilang, ini gue kirim misalnya 100 kilo, nah 100 kilo ini bisa jadi sekian porsi ya, gitu ya, kurang lebih. Misalkan begitu, benar-benar. Nah,
Dan enaknya kita, sekali kerja sama-sama kita bisa bantu untuk buka di multiple tempat, gitu ya. Hari ini Yummy Kitchen ada 70 lokasi, dan 70-nya itu di Jakarta, Bandung, Medan, kita lagi mau buka di Surabaya, sama beberapa second tier city lagi, gitu. Nah, Nah, brand-brand yang ada di dalam itu contohnya siapa aja tuh, Bro? Yang di dalamnya uh, kan berarti kan kayak food court ya? di tempat kita tidak seperti food court. Di tempat kita punya satu gedung seperti ruko atau seperti lokasi kita banyak ya. Kan ujung-ujungnya usaha itu kan bergantung ke audiensnya kita. Betul. Jadi ada yang di lokasi perkantoran, kita ngambil satu tempat, misalkan terus kita buka sedikit dine-in, tapi lebih banyak kitchen-nya lebih besar untuk take away lebih banyak gitu. Di RDTX punya kantor, di Standard Chartered punya kantor gitu contoh. Terus kita juga buka di apartemen, misalkan beberapa di apa namanya di Setiabudi, di Semanggi dan lain-lain gitu. Dan ada juga kita buka standalone ruko gitu, di mana kita bisa muat sekitar 8, 10, maksimum biasanya 12 dengan kompleksiti yang berbeda-beda ya. Karena kan kita sadar nih, cara orang makan itu kan nggak semua orang makan rice bowl, ada yang suka pasta, ada yang suka kalau sore ke malam makan martabak, paginya makan bubur, siangnya makan gorengan, kan beda-beda gitu ya. Nah, jadi bagaimana cara kita bisa mengcover tepatnya ya, orang Indonesia cara makannya gimana sih gitu. Nah, biasanya tuh misalnya mix nyari 8-10 ini, lu pakai brand-brand UKM semua atau pakai anchor brand juga gitu di situ? Nah, that's a very good question. Kita bagi biasanya. 50% adalah brand yang lumayan udah jadi gitu ya, lumayan besar. Seperti Ismaya, atau Sour Sally Group, dan lain-lain gitu ya. Nah, terus kita juga ada medium yang picking up, seperti misalkan Daily Box, Ponat Donat gitu, Mad Bagel. Nah, itu yang udah mulai picking up gitu. Dan kita juga ada menyisakan sekitar 15-20% untuk UKM nih. Karena kita sadar semua orang mulai usaha selalu dari kecil, benar nggak? Benar. Nah, karena itu kita bantu garap lah. Benar. Jadi kita selalu mencari potensi terbaik dengan menyisikan sebagian tempat untuk UKM bisa join di Yummy Kitchen gitu. Tapi berarti lu nggak bikin konsep kayak joint venture gitu ya? Enggak ya? Kalau hari ini belum, karena dan kita sendiri kita tidak punya brand, karena kita sadar tujuan kita adalah sebagai fasilitator gitu ya. Bahkan ada yang punya brand sendiri, betul, ada yang kasih kapital ya kan, mau 50, betul, 40, 60 whatever gitu ya. Betul. Ada juga yang sebenarnya sekarang nih udah punya brand tapi berusaha untuk menjadi operator. Itu sih sebenarnya menurut kita resiko ya, karena kalau udah punya brand, benar, conflict of interest. I think you got it right gitu. Oke. So kalau lu bisa share ya, ini menarik sih. Jadi kalau lu bisa share dengan view lu sekarang, what actually is going on ya di F&B Indonesia ini kan? Karena kan banyak nih, ntar kayak dulu misalnya Ais Kepal Milo, suddenly jualin franchise gitu, toto hilang. Ya, benar banget. It's like one big hit run within 3 to 6 months is gone. Benar banget. Lu ngelihatnya gimana sih on the business in Indonesia, especially of F&B ya? Banyak yang cuma ikut-ikutan gitu. Karena kan orang kalau yang mau masuk juga kan dia pasti mesti mikir dan tahu ya kira-kira ya. Apalagi sekarang seperti franchise itu kan mahal ya sebenarnya ya. Belum mulai usaha aja udah harus bayar bukan royalti tapi udah harus bayar uang muka gitu ya. Nah, jadi kalau menurut kita, especially me in person gitu ya, I would say sebenarnya F&B ini industri yang low barrier tapi sebenarnya juga low sustainability. Benar. Artinya apa sih? Artinya sebenarnya gampang mulai, susah lanjut gitu kan sebenarnya kan. Benar. Karena terlalu banyak faktor nih yang menentukan kesuksesan suatu F&B, usaha F&B gitu. Nah, apalagi sekarang, especially sekarang, kalau misalkan kita tadinya dine-in itu mudah, kasar ngomong, pada saat ada food traffic, makanannya enak, kesuksesannya tinggi gitu ya. Sekarang udah nggak seperti itu, karena sekarang udah bergerak atau shifting ke dunia virtual, di mana masakan enak saja udah nggak cukup. Sekarang tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa mengerti cara mencapai
audience kita atau menggarap marketa digital nih sebenarnya. So I think that's a very very important, interesting point yang membedakan virtual F&B dengan walk-in atau F&B di mall gitu. Nah, tapi gimana, Bro? Kalau lu bisa jadi kalau lu ngelihat kan trennya kan berarti kan lu bilang kan bahwa sekarang misalnya lebih virtual gitu ya. Tapi how basically if someone wants, I mean, I would say there are two type lah ya. I would say that probably yang akan benefit the most dari diskusi kita hari ini ya, sharing hari ini. Satu adalah orang yang benar-benar mau mulai mencoba. Jadi mungkin dia punya capital, dia nggak pernah usaha gini sama sekali, dan dia mau mencoba gitu kan. Itu satu. Atau dua, orang yang mau sudah punya tapi susah grow, dia nggak bisa bangun besar gitu kan. Nah, lu mungkin bisa kasih beberapa sharing gitu ya, tips gitu kalau yang mau coba gitu, dia gimana sih cara ngelihat potensinya dan cara bisa masuk dan grow itu gimana? Gitu. So I would say sekarang belum ada definitif jawaban yang tepat gitu ya. Apakah kalau kita udah ikutin pasti akan sukses? Masih susah untuk mendapatkan jawaban atau formula seperti itu. Tapi yang pasti adalah pertama, branding yang baik itu penting. Kasih nama itu jangan terlalu susah gitu ya. Jangan kayak 3, 5, 7 syllable gitu, lama-lama terlalu orang ngomongnya aja susah. Orang nggak akan inget brandnya, itu yang pertama. Yang kedua udah pasti makanannya tetap harus enak, karena ujung-ujungnya kita beli makanan gitu ya. Terus produk itu mesti konsisten. I think that's very important. Terlalu banyak kali orang hari ini lagi masak, hari ini happy, hari ini ngerasanya enak gitu ya. Terus pada saat mereka yang kayak ya udah gue kerja apa adanya aja ya, dia bikin gitu ya. Terus makanannya nggak enak gitu ya. Jadi inconsistency banyak banget. Banyak banget gitu ya. Karena sebenarnya makanan itu bisa dirumusin, bisa apa enggak? Sebenarnya bisa gitu. Tapi dengan catatan bahkan merek bahan yang kita pilih nggak boleh berubah nih. Karena contoh lah, kaldu ayam merek A sama kaldu ayam merek B, rasanya, asinnya, wanginya, semuanya beda gitu kan. Nah, jadi pada saat nggak ada barang, orang mencari alternatif, berarti pada saat kita masak harus ada adjustment-nya nih gitu. Nah, adjustment-nya itu bisa melalui sensori atau kalau gitu jangan adjust, cari aja brand yang sama lagi gitu. Bahkan garam yang rasanya, yang mereknya berbeda aja, tingkat keasinannya aja bisa berbeda gitu kan. Nah, jadi kunci terutama adalah untuk membuat konsistensi, kita nggak boleh gonta-ganti barang. Pada saat satu sudah bakukanlah, namanya aja udah baku gitu kan sebenarnya kan. So you need to make that standard of McDonald's lah basically. Oh, benar, udah pasti, udah harus begitu sih. The gold, the platinum, whatever, diamond, you call it the standard, right? So, benar banget. Gitu. Jadi itu, I think that's a very important thing. Dan sekarang, seperti yang tadi kita bahas, kita udah ada di dunia F&B virtual. Jadi salah satu yang penting adalah network sama kolaboratif sistem gitu ya. Kita kenal siapa, kita juga udah harus punya sedikit modal untuk launching nih. Nggak cuma bisa buka lokasi doang, terus atau buka tempat doang dan taruh di digital food delivery platform doang dan beranggap itu akan berhasil. Masih tidak gitu ya. Jadi kita harus punya launching, ada sedikit influencer atau sedikit teman orang terkenal gitu ya yang bisa bantuin. Dan kemudian bahkan dari manajemen untuk dari delivery platformnya itu, kalau misalkan kita punya brand nggak punya rating di dalam tokonya, contoh gitu ya, dan kita punya brand nggak akan kelihatan gitu. Dan another thing adalah mungkin kita harus ngerti bagaimana cara food delivery platform seperti Gojek dan Grab itu bekerja gitu. Pada saat awal-awal bergeraknya itu di radius 15 km brand kita kelihatan. Terus pada saat udah mulai rame, mengecil ke 7, mengecil ke 5, mengecil ke 3, ke 2. Bahkan sekarang kalau misalkan kita di pusat kota 0,01 aja, dalam 100 meter aja udah rame banget gitu kan. Nah, karena itu, kenapa kita bangun, salah satu jawaban kenapa kita membangun Yummy Kitchen, itu karena kita sadar, kalau titiknya tidak cukup banyak, atau tidak cukup dekat dengan keramaian, nggak akan kelihatan gitu kan sebenarnya. Jadi nggak bisa bersaing lah ya, susah benar bersaing dalam arti kata itu ya tadi ya,
mata digital gitu ya, Betul, betul. atau audiensnya gitu. So Karena jadi kalau misalkan itu gue sendiri, sorry, gue jadi ingat sendiri gitu. Karena kalau dari diri gue sendiri gitu, kadang-kadang sebagai customer, sometimes I'm looking for certain brand. ya Tapi sometimes kalau gue lagi males dan lagi lapar dan lagi bosen ya, gue cuma ngeliat sekitar langsung gue hajar aja gitu kan, benar, ngetes-ngetes. Siapa dan tahu besok ngulang. dengan catatan ratingnya harus tinggi, benar nggak? Betul, betul. Nah, gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang kita harus mengerti nih, bagaimana cara zaman sekarang si platformnya itu bekerja dan bagaimana audiensnya itu bergerak begitu. Interesting. Oke, terus gue mau nanya lagi ya. Ini kan sekarang kan kalau kita ngeliat, let's say like what 20-30 years ago ya, even when we talk to our parents ya, Ya, konsep bisnis-bisnis kayak begini ini it doesn't ring a bell in their brain. ya, Buat ya. mereka itu, what do you mean? Why? Gitu kan? Lu buka toko ya buka toko gitu kan. It's just pokoknya lu punya modal berapa? 200 juta, lu buka satu. Oke. Kumpulin duitnya. Nah, nanti buka lagi satu lagi 200 juta lagi atau 250 another 6 months and all. Then just continuously replicate then you became big gitu kan. It's a very Ya, traditional way of running the business, right? benar. Tapi kan kalau lu lihat sekarang kayak tadi lu juga sempat bilang mengenai franchise. Terus ada juga orang yang bikin startup-startup begini tapi larinya bukan main franchise tapi mainnya valuasi. Jual ke investor dan diinjek sampai ya salah satu teman kita juga lah ya yang dapat sampai jadi $100 million injection lah ya. That's amazing, right? That's amazing. Ya, itu jadi uh, mungkin lu bisa share sedikit buat teman-teman yang again thinking of at one point dia mau scale up gitu ya. Itu Ya. gimana? What are the pro and cons and mungkin bisa share dikit caranya gitu mungkin. Okay, so I would say I think that's a very good, interesting point. Valuation, Yummy sendiri adalah perusahaan valuation gitu ya. Jadi kita perlu banyak bantuan dan support dari tidak hanya investor, tapi networknya kita dan stakeholdernya kita dan orang-orang yang di dalam industri itu sendiri. Karena tujuan kita kan menjadi vehicle atau menjadi media untuk berkembang gitu ya. Nah, keuntungan dari kita menjadi perusahaan valuasi adalah kita bisa raise uang untuk mencapai tujuan lebih cepat gitu ya sebenarnya ya. Tapi di satu sisi pada saat kita menghandle atau memegang uang investor artinya kita punya target gitu ya. I think Johnny, you are first hand user juga. Ya, kita di kondisi yang sama gitu ya. Kalau kita di invest artinya kan kita ya jadi punya target gitu ya. I think what's interesting ada beberapa visi dari si investor yang kita harus cater juga di dalam capaikan, betul, benar. Nah, kalau misalkan dari perusahaan franchise, sebenarnya franchise itu artinya shareholder atau stakeholdernya kita malah banyak sebenarnya. Kalau kita bisa jual ke 100 orang, 200, 300 orang, 300 itu sebenarnya adalah stakeholder kita. Sebenarnya kan begitu kan. Nah, jadi artinya kita malah lebih harus buat mereka lebih happy nih gitu kasar ngomong. Kita harus berusaha membuat mereka senang dengan cara ya pengembalian modal dari semua yang mereka lakukan. Ya berarti sistem benar tujuannya adalah ROI gitu ya. Dengan cara bagaimanapun, mau mulai dari marketing, mau mulai dari promo, mau mulai dari launching dengan produk yang luar biasa gitu. So franchise punya upside sama downside-nya juga masing-masing. Nah, tradisional tergantung modal juga. Tradisional kalau modalnya besar, sebenarnya perkembangannya juga bisa cepat. Tapi kebanyakan tradisional itu artinya perkembangannya sedikit lebih lambat gitu ya. Nah, semua orang nama belakangnya kan konglomerat, bro. Nah, tapi ada upside-nya juga. Oh iya. Upside-nya adalah tidurnya tenang. Oh gitu. iya. Kalau misalnya lu jualan nggak laku, lu makin nggak tenang, lebih nggak tenang, bro. Duit lu bener sendiri. Sih, bener. Tapi dari satu sisi adalah kita tidak dikejar hutang lah kasar ngomongnya gitu ya, tidak dikejar pinjaman gitu. Jadi pada saat semuanya lancar, kita tidurnya paling nyenyak pada saat kita memiliki usaha tradisional. I would say bagaimana cara mendifferentiate itu adalah 3 definisi yang berbeda dengan upside down downside yang berbeda gitu. Ini menarik nih buat teman-teman yang dengerin ya. Ini penting sih. Jadi banyak mungkin orang yang mikir kan, oh gila enak ya running franchise, buat toko dung cepet gitu kan. Terus ada juga yang mikir kan, gila valuasinya kemarin berapa tuh? Baru raise fund 3 juta, 10, series A, series B, toto langsung cepet gitu kan.
oh toto langsung dapat $100 juta gitu kan. Orang juga bingung. Ini jualan apa katanya barang 15.000, 20.000 tapi dikasih Tapi, 100 juta tapi dolar. benar, benar John. Mungkin satu yang kita bisa tambahin adalah dari perusahaan valuasi untuk minta seed sama dapat series E itu bukan titik yang susah. Benar. Karena kita menjual teori, kita menjual sampel. Apakah usaha kita pada saat dikembangkan besar bisa laku gitu ya. Nah, pada saat kita mengambil series B dan ke atas, itu adalah challenge terbesar. Nah, ini Karena pada saat itu, kasih jelas sedikit loh. Series A, Series B ini apa? Banyak orang juga yang masih nggak ngerti, Bro. benar sih. Nah, seed itu adalah pada saat kita mulai usaha, kita menjual teori. Nah, ini bahasa awamnya aja ya gitu ya. Atas Pada kertas, saat, semua masih benar. ya. Kita jual di atas kertas. Oke, gue punya ide nih, kita mulai usaha gimana yuk. Oke, kita beberapa, misalkan ada yang orang bilang angel itu karena biasanya namanya tidak dikeluarkan gitu ya. Jadi dia taruh uang, kalau enggak orang nggak akan percaya gitu ya. Terus misalkan kita tadi satu pendana gitu. Nah, itu namanya seed. Nah, Pada saat kita sudah seednya jumlahnya berjalan, berapa? Kecil lah ya, di bawah $1 lah, di bawah $1 juta. di bawah $1 juta lah biasanya, betul. Nah, pada saat dengan $1 juta kita masuk nih ke lapangan di perang, lihat ya. Apakah seluruh konsepnya kita, teorinya kita berjalan apa tidak? Dari $1 juta kita bisa mendapatkan revenue 1 tahun berapa duit. Nah, anggapnya sesimpel itu deh gitu ya. Dengan of course dengan P&L atau profit dan loss dari bisnisnya itu seperti apa sistemnya gitu ya. Apakah marginal seperti penengah, seperti marketplace yang cuma punya kadang-kadang 0,5% sampai 3% maksimum, atau kita adalah pembuat produk yang mempunyai margin lebih baik, tapi masih bergantung dengan marketplace yang lain, atau kita ambil end-to-end nih, mulai dari yang kita bangun, kita yang jual juga, which is the best business lah. Tapi I think itu udah agak sedikit sulit ya, karena marketplace artinya adalah audiensnya lebih besar gitu kan. Nah, pada saat kita sampai ke Series A itu teorinya sudah dibuktikan. Ya. Tapi bagaimana, kita anggap udah naik ke level 1 gitu ya. Nah, tapi bagaimana kita mau berkembang nih, ambil ke kota lain, atau bahkan berkembang ke negara lain, atau bahkan audiens yang tadinya kita udah pegang 10.000, bagaimana kita bisa mencapai 100.000 dan mencapai 1 juta audiens. Nah, itu Series A. Pada saat kita sudah membuktikan bahwa ternyata kita berhasil, kita masuk ke Series B gitu ya. Series B kisarannya sampai sekitar $5 juta. Tergantung ya. I think I've seen like yang besar gitu ya. Tapi dengan landasan mungkin gini kali. 5 to 10 million lah on average. Ya, about 5 to 10 million. Tapi dengan catatan kita harus ngerti apakah produk yang atau jasa yang kita jual hari ini udah punya benchmark di luar negeri belum? Kan sebenarnya gitu. Kalau di luar negeri usaha yang kita bangun ternyata luar biasa besar dan jalan, mungkin series kita bisa lebih besar karena sudah punya orang lain yang membantu backup kita punya teori gitu. Nah, jadi pada saat masuk series B, apakah kita, ini udah lebih daripada teori dan membuktikan tim dan kita sendiri sebagai founder dan tim yang membangun orang-orang yang membangun tim, apakah kita adalah tim yang tepat untuk membuktikan kita bisa berkembang lebih cepat dari semua orang lain, gitu ya. Nah, jadi itu masuk ke series B gitu. Nah, ini seru nih. Jadi makanya gue balik ngomong ya. Banyak mungkin yang teman-teman yang dengerin di sini kan pikir, wah lo enak ya, dapat duit gede gini gitu sampai $100 juta, franchise tinggal ngumpulin royalty doang. But you made a very good point ya. It's not easy life ya. It's not an easy life, man. Lu bener-bener bisa tidur nggak tenang sih. Bener. Bener-bener nggak tenang sih. Jadi kalau punya duit sendiri memang mungkin lebih enak jalanin sendiri, tapi akan slower and very traditional gitu. Tapi lu ramp up cepet begini kelihatan memang very glamorous, very ini ya. Tapi ya, I think you made a very good statement by saying like kalau lu mau tidur tenang ya mendingan yang bener ya. Karena I think this lifestyle is not for everyone gitu ya. Harus orang yang kasar ngomong lumayan low stress lah gitu ya. Kalau hustler dan low stress. Kalau misalkan orangnya sedikit panikan gitu,
I think this is a very dangerous ini. Malah bisa jadi nggak sehat, bro. Jadi mental health-nya bisa kena. Bener banget, bener banget. Oke, terus gue juga tahu nih, lu kan kerja sekarang kan bareng-bareng sama saudara ya, Ya. bertiga ya lu ya. Benar, benar. Itu gimana ya? enaknya gimana tuh? Kayak gitu tuh. Lu Nah, pulang ke rumah ketemu juga lagi ntar sama mereka. Apa masih serumah mereka? Gue nggak tahu tuh. Kayaknya Mario udah nikah kan ya. ya, udah nikah, jadi sebenarnya sendiri, so at least nggak serumah gitu ya. Tapi my perception sebenarnya gini sih, family sama partnership itu sama ya. It's a love and hate relationship, di mana tentunya kita masing-masing itu adalah manusia yang berbeda, ya kan, mempunyai pemikiran masing-masing gitu. Nah, enaknya kalau kerja sama-sama keluarga adalah nggak perlu basa-basi gitu ya, karena dari kecil sampai besar kan mereka udah tahu sifatnya kita apa. Apakah dan selama kita mempunyai tujuan yang sama, terus kita nggak egois, kita nggak negatif, dan kita selalu tujuannya membangun, seharusnya sih bisa dirawati sama-sama ya, keluarga atau bukan. Menurut, I think tujuannya pada saat kita membangun sebuah partnership harus satu dulu gitu sebenarnya. Jadi sama ya. Jadi I think that goes to not only business partnership, but Benar. also your family, but even in your real life relationship. Right? Jadi Definitely. I would say sama itu lo semua love and hate whatever ketidakcocokan ya lo bisa iniin lah ya. Ya, I would say semuanya ya. Mau in a partnership, in a family, in your own love relationship, I think it's semuanya sama. Selama goalnya sama, nggak boleh negatif. Tujuannya juga tidak egois, bukan buat diri kita sendiri, dan tujuannya untuk ever growing atau selalu berkembang. Oke, so lanjut ya bro. Yep. Terus lu sekarang ngelihat visinya Yummy Corp lah ya, I would say lah ya, Yummy Cater, Yummy Box, dan Yummy Kitchen. Ini mau dibawa kemana visinya? Alright, so I think this is interesting. Yang pertama-tama adalah kenapa, mungkin balik lagi nih, kenapa kita bangun Yummy Cater gitu ya? Karena kita sadar makanan di kantor itu boring gitu ya. Oh, banget. Banget gitu kan. Nah, karena itu kita itu mau berusaha untuk menggabung lifestyle dengan food di korporat. Tujuan visinya itu sebenarnya masing-masing punya visi yang berbeda gitu ya. Karena itu kita mempunyai kepala dari business unit masing-masing sebenarnya begitu. Walaupun kita ada yang namanya sharing system di mana finance itu bareng, marketing itu bareng gitu ya. Tapi leader dari business unitnya itu sebenarnya berbeda-beda. Unitnya beda-beda lah. Nah, jadi kalau kita ngomong Yummy Cater, kita tujuannya itu. Terus kalau kita ngomong dengan Yummy Box itu sekarang udah lebih banyak ke B2B. Artinya apa? Banyak fasilitas-fasilitas kantor juga, banyak kantor yang tidak memiliki fasilitas kantin megah seperti perusahaan-perusahaan besar, tapi mereka itu mau kasih makanan yang aman. Especially di kondisi seperti COVID gini. Nah, dengan bekerja sama dengan perusahaan kita itu perusahaan yang udah bersertifikasi HACCP, gitu ya. Hazard Control and Critical Control Point gitu ya. Nah, jadi apa yang Hazard Analysis and Critical Control Point itu HACCP, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah dengan bekerja sama dengan perusahaan yang berstandar seperti ini, makanannya itu dijamin aman. Mulai dari penanganan, pemilihan bahan, bahkan penyimpanan. Jadi salah satu sistem HACCP yang mungkin kita bisa jelaskan adalah sebelum semua orang pakai masker sama sarung tangan, kita udah pakai duluan gitu. Justru kita adalah salah satu industri yang kena impact nih. Gila, masker tadinya 1000-an gitu, 1000-an per piece, bahkan 700, tiba-tiba melonjak sampai ke 30.000 at one point of time. Nah, nggak pengen bikin masker juga. Benar, industri pada satu waktu sih bikin masker sih paling banyak duit sih, udah pasti. Nah, tapi kita dengan standar HACCP itu udah sekelas airlines sama rumah sakit sebenarnya gitu. Nah, tapi bagaimana bisa menciptakan makanan yang tetap enak walaupun standarnya tinggi. Nah, Yummy Box itu tujuannya adalah menjadi media untuk pemesanan kepada kantor-kantor yang sebenarnya tadinya tidak bisa mempunyai jasa Yummy Cater nih karena sedikit jauh lebih mahal gitu ya. Harus punya fasilitas, harus punya chef, harus punya kitchen sendiri. Nah, sekarang punya makanan kotak. Nah, makanan kotaknya dengan kualitas yang baik gitu. Nah,
Yang ketiga adalah si Yummy Kitchen sendiri. Seperti tadi yang udah dijelasin juga, Yummy Kitchen tujuannya adalah menjadi vehicle atau media untuk para pebisnis F&B yang mau berkembang. Nah, jadi ketika kalian nih, para pebisnis F&B di luar memiliki produk yang baik, market yang sudah reseptif, contoh outlet pertama dan outlet kedua pada saat kalian buka consistently lumayan rame nih gitu ya. Nah, terus kalian mau ekspansi tapi uangnya tidak cukup atau sayang gitu ya. Kontak lu. Cari kita, benar banget. Jadi Yummy Kitchen itu menjadi vehicle yang tepat untuk Ya. pembangunan atau pengembangan usaha gitu. Ya. So, oke. So, mungkin ada lagi pertanyaan ya. Banyak orang yang suka mikir gitu kan, kerja sama start bisnis, terus kalau mau start bisnis itu bisnis apa harus B2B atau yang lain atau gimana? Mungkin lo bisa kasih tips sedikit buat orang-orang yang mikir-mikir kayak begini ya, yang lagi kerja tapi pengen keluar bisnis, pengen di setengah-setengahin atau gimana gitu. I would say sebenarnya gini ya, mungkin ini di luar kerjaan, tapi kalau kita bahas sebenarnya apa itu secret of happiness gitu ya. Secret of happiness, according to me, setelah baca buku, setelah belajar gitu ya tentang kehidupan, sebenarnya secret of happiness itu apa sih? Bagaimana cara kita mengerti hidupnya kita, sifatnya kita, kemampuannya kita, terus kita tekunin gitu ya. Jadi kita satu orang yang pintar menggambar nih gitu ya. Dia pintar menggambar, tapi dan dia happy pada saat dia menggambar. Kemungkinan besar ketika dia pursue karir sebagai seorang ilustrator gitu ya, nah kehidupannya atau level of happiness dari hidupnya itu akan jauh lebih tinggi daripada dia masuk ke kantoran menjadi seorang akuntan karena dia sekolah akuntan gitu. Nah jadi I would say at the end of the day, kalau misalkan kita mempunyai, sekali lagi ini tidak semua orang mendapat kesempatan ini, tapi pada saat kita mendapatkan kesempatan untuk hidup dengan follow your passion, I would say go for it gitu ya. It doesn't have to be F&B, seperti tadi yang kita bahas. F&B adalah low barrier, tapi juga low sustainability business, karena susah. Industri F&B sangat susah, nggak semua orang bisa, udah pasti gitu. Hari ini, karena apa? Karena mungkin 1 tahun pertama kita sangat excited, wah gila gue bisa bikin makanan bagus, orang-orang happy gitu. Tapi apakah kita bisa menjalankan produk atau bisnis kita consistently ke dalam 5 atau 10 atau 20 tahun ke depan? Gitu kan. Otomatis ketika kita bangun satu usaha, kita nggak mau usaha kita mati. Nah, bagaimana cara kita bisa melakukan suatu hal dengan konsisten, itu masih teka-teki dunia sebenarnya gitu ya. Nah, masih teka-teki kehidupan. Nah, kalau pastikan tadi ditanya, kasar ngomongnya gini ya, kerja versus start bisnis, kan pertanyaannya begitu misalkan ya. Nah, I would say kerjaan itu pada saat kita bekerja secara profesional, kita bisa mendapatkan pengalaman dan network dengan resiko kecil gitu ya. Sedangkan pada saat kita membuka usaha, sebaiknya pada saat di tahap kita udah siap. Bukan hanya sisi financial, tapi sisi juga mental dan koneksi gitu ya. Itu juga penting. Nah, namanya juga, dan detailnya aja namanya usaha. Usaha itu apa? Berarti kita belum tahu kapan kita bisa atau akan berhasil. Karena itu, dengan mental yang kuat, keteguhan sebenarnya bisa bawa kita ke keberhasilan gitu. Tapi ini selalu gitu kan, orang pasti mikir kan, oh sekarang gue kerja gaji 20 juta gitu kan, gue buka usaha, kapan 20 jutanya gue dapet, dihitung-hitung misalnya jualan 1 mangkok, cuman untung 10.000 gitu kan. misal. But this is real, right? Benar. Gue mesti upfront misalnya keluarin modal 200 juta gitu kan. Ini again, I'm just making some numbers up, but that number's not far away, pretty much gitu. Benar. Benar-benar nggak gampang sih untuk orang benar-benar bisa banting setir dan jalanin and have that privilege of pushing and going through that ya. Gitu. Salah satu untuk barrier of entry menjadi entrepreneur, I think would be side hustle ya, atau usaha sampingan. Jadi kita menjalankan apa yang menjadi nafkah kita harian pertama-tama, tapi di samping itu kita mencari usaha lain yang sebenarnya menjadi passion kita. Jadi suatu hari pada saat kita lihat ada titik cerah atau lane atau jalur keberhasilan, kita mempunyai kesempatan untuk pindah jalur. Nah, tapi mungkin itu adalah satu cara di mana kita bergerak aman gitu kali ya. Tapi kan kalau kayak gitu, bukannya malah kalau lu taruh effort setengah-setengah, lu pasti kan yang ini kan Senin sampai Jumat full. Yang ini kan
namanya dia side tengah gitu kan. Jadi mungkin lu taruh 80-20. Ya Benar. sesuatu yang lu taruh 20% ya hasilnya juga 20% kan, Bro. Nggak mungkin 100%. Tapi kan I would say it's not exactly like that, right? Pada saat misalkan kita punya side hustle, ternyata side hustle kita catering, terus cateringnya kita jalan gitu. Terus pada saat catering ini kan kebanyakan word mouth to mouth gitu, mouth of mouth gitu ya. Nah, ternyata kita punya klien udah mulai banyak dan kita dapat orderan besar. Pada saat kita dapat orderan besar, ternyata ada orderan lagi selanjutnya. Dengan 20% effort yang kita kerjakan, bisa mungkin untuk menutupi mencari nafkah. Is it possible? I think it's very possible gitu ya. Dan mungkin salah satu kuncinya juga mesti punya our trusted people atau orang yang bisa ini ya buat Benar. karena Benar. kalau nggak setengah mati lah. Benar, membangun tim yang baik, tim yang dengan individual jujur gitu ya, itu juga satu key yang sangat penting sebenarnya. It's really good sih kalau buat gue. At least I myself also learn quite a bit lah today. Kayaknya gue mesti ketemu sama lu sih, ngobrol lebih dalam sih, Bro. Yeah, I mean I love business, especially kayak gue dari industri yang beda-beda. Menurut gue itu kayak gue sendiri masih belajar banyak ya. Especially kayak jumping, ini industri pertama virtual gue. And I'm still learning. Even sampai hari ini, apalagi setiap kali kita launching produk baru, I think there's a lot to learn still, man. Oke, so ini nggak kerasa ya, kita ngobrol udah lumayan nih. I think like what, 45-50 minutes ya, approximately lah. Mungkin buat teman-teman yang setia ngedengerin Jetok ya, ini biasa selalu pertanyaan terakhir itu pertanyaan kunci, gitu kan. Ya, dimana orang tuh pasti udah ngedengerin lu ngomong, cerita gitu ya, semua punya terinspirasi lah, pengen wah bisa nih kayak gini, gimana caranya gitu kan. Gue juga mau dong kayak Marbio gitu kan, bisa bangun bisnis sampai 3 bisnis gitu ya, dari tongkang hospitality sampai ke virtual business, sekarang terus udah dapat funding, udah punya berapa tadi, 90 toko ya, 70 toko ya, 70 ya hari ini ya, lokasi di berbagai kota gitu kan. Terus benar-benar very visionary also in all the business lines, right, that you have and all that, right? Dan benar-benar bisa berinovasi, berkembang dari mulai tadinya bisnis B2B yang catering, B2C ke yang box, sampai akhirnya sekarang buat siapapun yang mau kerjasama sama kita juga bisa gitu kan. Jadi benar. mungkin lo bisa kasih advice sedikit gitu buat teman-teman ini yang teraspirasi gitu. First of all, I think I will try my best karena I think hari ini kita juga masih belajar ya. I'm still learning. I think there are a lot of things yang kita very humble. No, I think everybody's learning sampai kita umur 70, 80, 90 kalau bisa kita juga masih harus belajar. That's what I believe gitu ya. Karena I think tips pertama adalah kita harus punya ever growing mindset. Artinya nggak pernah boleh merasa kita cukup gitu ya. Jadi hari ini kita jangan menganggap kita sudah sukses karena di atas kita masih banyak lagi. Hari ini yang paling kaya Elon Musk. Tapi kalau Elon Musk 2 tahun yang lalu ngerasa dia udah cukup karena dia udah sukses banget, dia nggak akan menjadi yang paling kaya gitu kan. Dan sama seperti si Amazon gitu ya. Kalau misalkan dia ngerasa hari ini cukup, dia nggak akan berpikir one day dia bisa overtake si Elon Musk lagi. Contoh gitu ya, Jeff Bezos for example. So I think jangan pernah puas, tapi bukan berarti rakus, karena rakus dan puas itu berbeda gitu ya. Yang kedua, I would say harus selalu bersyukur, itu jangan lupa sih. Benar. Tapi kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita. Benar, selalu bersyukur. Saya setuju. Kalau gitu, poin kedua berarti dari Joni gitu ya. Oke. Orang mikir, wah gila ini hidup nggak pernah bersyukur. Wah nggak juga, kita harus bersyukur juga dengan apa yang. Benar banget. Yang ketiga adalah sebenarnya jangan mudah menyerah ya, karena kita semuanya di hidupnya kita pasti punya waktu untuk struggle. Yami punya journey, my life punya journey, juga at one point of time, actually I lost all my money, I only have like 10 juta di my account and that's it gitu ya, and I had to build from zero. That was a very painful. Sorry bro. I know, but that was a very painful experience, and tapi that's what built us gitu ya. Jadi jangan mudah menyerah, udah pasti. Terus jangan berhenti berinovasi gitu ya. Karena hari ini walaupun orang bilang
nggak ada yang namanya original lagi, tapi inovasi itu bukan berarti original. Ya. Inovasi itu berarti cocok dengan kondisi, sebenarnya begitu ya. Yang keempat adalah sebenarnya malah yang kelima ya. Yang kelima adalah I would say business agility atau business flexibility. Hari ini kalau misalkan orangnya kaku dan tidak mengikuti kondisi, di COVID kita udah pasti kena banget gitu ya. Pas adapt. I would say justru harus ya. adaptif, betul. Harus bisa adaptasi dan adaptif gitu. Jadi dengan adanya COVID, kondisi sekarang, apa sih yang harus kita lakukan? Jangan stick dengan cara kita yang lama, karena cara kita yang lama itu sebelum COVID dan belum berkejadian gitu. Nah, dalam arti kata misalkan gitu ya, sesimpel kita harus bukan hanya menjaga kebersihan, karena semua orang akan menjaga kebersihan, tapi bagaimana kita introduce orang tentang konsep kebersihan yang kita lakukan di tempat kita. Jadi kita kasar ngomong bikin vaksin lah ya, vaksin dari cara kita kerja, tempat usahanya kita, untuk membangun trust, betul. Jadi adaptability itu I would say is the last key point for us to be successful. Gitu. Oke. Ini thank you so much sih buat hari ini. Gue benar-benar personally gue udah ketemu banyak sih founder-founder yang dari F&B dan segala macam, tapi tetap setiap kali gue ketemu orang, dan hari ini juga gue sama lo, Marbio, I learn quite a bit from you. Awesome. Right? Awesome. Benar-benar from the concept mind, your resilience in building all this, and really your vision lah in building the company. So, thank you. I think at the end of the day, don't forget the team, don't forget the group, don't forget the other co-founders, because this is not just me, this is everybody, gitu ya. We call ourselves Yummy Warriors karena everybody is a fighter, gitu. Itu harus ya. I think everybody in this life ya is a fighter lah. Kita semua pejuang lah di dalam hidup ini. Benar. So thank you so much, bro. So thank you. Hari ini really appreciate. I think approximately we talk about almost an hour. Jadi buat teman-teman yang pendengar setia kita, ini udah di end of the season 2 episode ke-9 ya. Jadi kalau yang mau nanya atau yang mau pengen ada bahas topik apa segala macam, silakan bisa di komen. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di share channel kita di YouTube, Spotify, atau ada juga di Anchor.